Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen dan keamanan jaringan pada modul kegiatan belajar 1 teknik komputer dan informatika. Langsung saja, tidak menunggu lama, kita akan bahas materi kita pada kegiatan belajar 1. Yang pertama adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain atau dari source ke destinasi dalam waktu tertentu, biasanya dalam hitungan detik. A. Throughput, B. Bandwidth, C. Jitter, D. Latensi, E. Manajemen bandwidth. Coba kita buat oret-oretan ya, kita tulis di sini. Kalau throughput itu adalah bandwidth sebenarnya, bandwidth yang sebenarnya, atau kita dalam kurung sini aktual. Kenapa disebutkan di sini adalah bandwidth sebenarnya? Karena throughput itu kalau bahasa kita perumpamaan saja, misalkan sebuah pipa ya, pipa besar, pipa yang mengalirkan air. Nah, yang airnya itu adalah bandwidthnya, sedangkan pipa itulah throughputnya. Jadi ada beberapa macam bandwidth. Jadi bandwidthnya seperti kita mau mengalirkan air, jadi ada keran 1, keran 2, keran 3. Jadi keran 1 itu airnya berapa, keran 2 airnya berapa, seperti itu. Jadi kalau throughput itu adalah isi dari paralon besar itu tadi untuk mengalirkan air, seperti itu. Makanya di sini throughput kenapa jadi namanya bandwidth sebenarnya, itu yaitu yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Jadi kita anggap saja contohnya seperti air tadi, ada paralon besar. Nah, paralon itulah yang kita namakan throughputnya. Kalau bandwidth ini adalah ukuran, suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir. Nah, ini jadi bandwidthnya suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir. Ini kan sudah jelas, cuman akan kita bahas lagi yang C. Apa itu C? Yang C di sini adalah jitter. Kalau jitter ini adalah variasi ya, dari variasi waktu kedatangan paket data. Nah, seperti itu. Jadi memungkinkan pengiriman akan dilakukan secara bersamaan. Itulah namanya variasi waktu atau kedatangan paket data. Ini namanya jitter untuk pengiriman pada waktu tertentu. Namun namanya waktu kedatangan paket data itu kan tergantung cepatnya lagi. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi jitternya adalah variasi waktu kedatangan paket data itu. Sedangkan latensi ini adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan Waalaikumsalam, yang diakibatkan oleh proses transisi. Nah, selanjutnya manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini adalah penggunaan
penggunaan bandwidth akan terdistribusi secara merata. Nah, jadi di sini jawaban yang paling jelas ya, itu sudah sebetulnya sudah dibahas sampai B, itu sudah ketahuan jawabannya, cuman akan kita bahas. Jadi apa itu throughput, apa itu bandwidth, apa itu jitter, D latensi, maupun yang manajemen bandwidth. Jadi jawaban yang paling tepat adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang mengalir. Oke, soal berikutnya nomor 2, bandwidth yang sebenarnya. Nah, di sini sudah ya, bandwidth yang sebenarnya. Nah, karena sudah kita bahas di nomor 1. Bandwidth yang sebenarnya atau aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Ini sudah jelas, jawabannya adalah yang A. Nah, karena soal di nomor 1 sudah kita kuasain, jadi untuk soal berikutnya kita sudah mampu menalar secara akal kita. Soal berikutnya nomor 3, bandwidth internet di sebuah rumah diketahui 2. Nah, 2 MB ya, 2 MB kita dapatnya. Kemudian kita ingin mendownload file dari internet ukurannya 6. Berarti logikanya kalau kita dapat 2, kita mendownload file ukurannya 6, berarti kita harus dalam waktu 3 detik. Seharusnya file tersebut sudah sampai ke komputer kita dalam waktu 3 detik. Nah, ya kan? Untuk mendapatkan 6 detik berarti dari 2 ke 6 ini berarti mendapatkan waktu 3 detik. Akan tetapi yang terjadi secara aktual, kenyataannya file yang kita download tiba dalam waktu 6 detik. Nah, tidak sesuai dengan harapan. Bandwidth yang sebenarnya. Nah, ini bandwidth. Nah, bandwidth kan sudah kita bahas, suatu ukuran dari banyak file. Sedangkan di sini throughput yang dia punya adalah 2. Nah, artinya untuk mendapatkan 6 detik berarti filenya adalah 6 ya, berarti berapa itu ya, kita tuliskan saja, berarti 6 MB, berarti 6 MB waktunya 6 detik. Nah, berarti 6 MB dibagi 6 sekon. 6 sekon. Nah, berarti hasil sebenarnya adalah 1 Mbps. Nah, PS gini aja. Nah, jadi jawabannya adalah 1 Mbps. Nah, ada 1 Mbps ada. Nah, itu. Oke, sekarang soal berikutnya nomor 4, jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah jaringan saluran komunikasi satuan bit per sekon tanpa distorsi itu adalah, jawaban paling tepat adalah digital. Ini ya, digital, karena jumlah volume data. Kalau misalkan hanya suara itu namanya analog. Oke, sudah. Soal berikutnya kita bahas nomor 5. Berikut ini merupakan fungsi utama bandwidth kecuali A sebagai jalur pengirim data, yang B sebagai pembatas kecepatan pengiriman data, yang C sebagai pelindung atau keamanan jaringan, yang D sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim, yang E sebagai pembatas kecepatan transfer data. Di sini kita yang salah ya, karena kecuali. Jawabannya adalah C sebagai pelindung atau keamanan data, atau adalah firewall ya, pembatas, firewall. Nah, kalau yang sisanya ini adalah membahas mengenai bandwidth, jadi jawaban yang salah adalah ini karena mintanya kecuali. Oke, yang nomor 6, pada sebuah jaringan internet kecepatan data dibatasi hanya 128 KB
Mbps, akan tetapi tidak dibatasi berapa jumlah data yang bisa diupload atau di-download. Kasus ini adalah contoh penerapan fungsi bandwidth sebagai A. Jalur pengiriman data, B. Pelindung dan atau keamanan jaringan, C. Pembatas kecepatan transfer data, D. Pembatas jumlah pengguna, yang E. Pembatas jumlah data yang dikirim. Karena di sini adalah yang dibatasi kecepatan internet. Pada sebuah jaringan internet kecepatan data dibatasi. Nah, yang dibatasi hanya kecepatan ya. Nah, tapi tidak dibatasi untuk downloadnya maupun upload datanya itu sendiri. Jadi kecepatannya saja yang dibatasin. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah membatasi tentang transfer datanya. Itu yang paling tepat jawabannya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya, itu nomor 7. Sebuah metode yang diterapkan untuk mengatur besarnya bandwidth yang akan digunakan oleh masing-masing pengguna di sebuah jaringan sehingga pengguna bandwidth akan terdistribusi secara merata. Ini sudah kita bahas tadi ya di nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ya. Nih, pengguna bandwidth akan terdistribusi secara merata itu adalah manajemen bandwidth. Kita cari. Nah, nih bandwidth. Manajemen bandwidth. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B. Oke, soal berikutnya nomor 8. Pembagian bandwidth berdasarkan suatu grup atau kelompok di mana di dalam grup tersebut terdapat beberapa pengguna yang akan menggunakan bandwidth, dan jika ada salah satu pengguna yang tidak sedang menggunakan bandwidth maka dapat digunakan oleh pengguna lain. Hal tersebut merupakan pembagian bandwidth. Nah, ini ada limit, grouping, boots, priority. Karena di sini sebetulnya sudah jelas ya, pembagian bandwidth berdasarkan grup itu adalah jawabannya yang B. Cuman akan kita bahas ya yang limit ya. Yang limit kita tulis dulu yang limit. Yang limit ini membatasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna. Oke. Sedangkan grup, nah kalau grouping adalah pembagian bandwidth berdasarkan grup. Pembagian bandwidth berdasarkan suatu grup. Sedangkan burst yaitu pembagian bandwidth pembagian bandwidth di mana jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth maka pengguna dapat ditingkatkan limit. Nah, terus priority ini merupakan pembagian bandwidth berdasarkan prioritas pengguna. Kalau unlimited ini tak terbatas ya, tak terbatas. Nah, di sini kalau limit membatasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna. Kalau B, pembagian bandwidth berdasarkan grup,
Kalau yang C, burst ini pembagian bandwidth di mana jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth maka pengguna dapat ditingkatkan limit. Artinya begini, misalkan dia kebagian 512 kbps atau anggap saja 1 mbps. Namun karena dalam waktu lama dia tidak memakai, jadi itu limitnya akan naik menjadi tadinya 1 MB menjadi 2 MB seperti itu. Kalau yang priority ini pembagian bandwidth berdasarkan prioritas pengguna. Jadi misalkan gini, untuk siswa misalkan kapasitasnya dikasihlah 1 MB. Terus karena dia misalkan guru dibuatlah misalkan 5 MB seperti itu. Jadi tergantung prioritas. Kalau yang limit ini membatasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kelompok ini kita kasihkan misalkan 1 MB, terus kelompok yang ini karena harus sering memakai jaringan kita naikkan lagi menjadi 2 MB. Yang tidak memerlukan atau bahkan hampir tidak menggunakan kita kebatasi misalkan hanya 500 KB, itu yang limit ya. Jadi ada pengertiannya masing-masing. Kalau yang unlimited ini tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas di sini dia mampu mengakses apa saja. Jadi selama ada jaringan, nah seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 8B. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 9 ini sama ya dengan yang nomor 8, berarti tinggal kita baca saja. Jika ada bandwidth yang tersedia atau tidak terpakai semua pengguna yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, di sini yang membahas tentang prioritas tertinggi bisa menggunakan bandwidth sisa tersebut lebih dulu daripada pengguna lain. Berarti hal ini merupakan pembagian bandwidth. Jawabannya adalah prioritas ya. Nah, ini yang nomor 9. Kalau nomor 10 sama lagi ya. Jadi kita pahami untuk nomor 8 baru mampu menjawab nomor 8 dan nomor 9 dan nomor 10. Jika pengguna tidak menerus-menerus menggunakan bandwidth, tidak terus-menerus menggunakan bandwidth. Nah, di sini ada tidak terus-menerus menggunakan bandwidth. Maka pengguna bandwidth dapat ditingkatkan. Berarti itu sudah jelas jawabannya adalah burst. Ini ya. Oke. Itu saja ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut pertemuan berikutnya, yaitu kegiatan belajar 2 membahas tentang manajemen dan keamanan jaringan pada teknik komputer dan informatika seperti itu. Oke, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.